Also press this bell icon. Masa penjajahan Belanda menyisakan kenangan pahit bagi bangsa Indonesia. Betapa tidak, Indonesia dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad atau 350 tahun lamanya. Selama kurun waktu itu, Indonesia telah melewati masa-masa sulit hingga akhirnya berkat perjuangan para pahlawan, Indonesia dapat memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus tahun 1945. Tidak hanya meninggalkan kenangan pahit yang sangat menyesakkan dada. Masa penjajahan Belanda juga meninggalkan banyak peninggalan sejarah, berupa artefak bangunan, bahasa dan kebudayaan. Peninggalan sejarah pada masa penjajahan Belanda tersebar di seluruh Indonesia. Satu peninggalan monumental yang menunjukkan betapa kuatnya Belanda kala itu adalah berdirinya bangunan-bangunan benteng atau bunker yang sangat kokoh di sejumlah wilayah Indonesia, bahkan hingga wilayah terpencil Indonesia. Demi mempertahankan negeri jajahannya, Belanda membangun benteng-benteng pertahanan sebagai tempat persembunyiannya dari musuh, pengintaian pergerakan musuh, penyimpanan persenjataan, bahkan sebagai tempat eksekusi dan pembantaian musuh. Kabupaten Bandung Barat (KBB) menjadi satu wilayah yang memiliki peninggalan bunker atau benteng-benteng bersejarah. Dimulai dari wilayah utara Lembang, hingga barat dan selatan Bandung Barat terdapat peninggalan benteng. Kali ini kita akan menjelajahi benteng bersejarah peninggalan masa kolonial Belanda di wilayah selatan bernama Benteng Gedong Dalapan. Terletak di Kampung Gaga RT 2 RW 3, Desa Karanganyar, Kecamatan Cililin, lebih tepatnya di atas perbukitan Pasir Gaga. Situs bersejarah ini tampak sudah rusak dan tidak terawat. Terdapat pengerusakan bangunan berupa penghancuran pintu dan jendela gedung. Selain itu, terdapat pula lubang-lubang penggalian liar di dalam bangunan. Terdapat pula vandalisme dengan coretan-coretan masif di dinding bangunan. Benteng tampak berdiri kokoh di atas lahan seluas 20 hektar milik TNI yang dilekola langsung oleh warga setempat, dengan ditanami beberapa tanaman palawija seperti jagung hibrida dan singkong. Selain itu, terdapat banyak tanaman liar dan semak belukar yang tumbuh di atas bangunan-bangunan tersebut. Terdapat 4 bangunan utama di kompleks benteng tersebut. Satu bangunan utama terdapat di bagian depan memanjang dari selatan ke utara menghadap ke arah timur. Bangunan ini memiliki 8 ruangan dengan jumlah 8 pintu dan 16 jendela. Setiap ruangan berukuran 2,5 meter kali 3 meter persegi, masing-masing ruangan dihubungkan oleh sebuah pintu di dalamnya. Makanya kemudian benteng tersebut dinamai Benteng Gedong Dalapan. Sementara ketiga bangunan lainnya berada tepat di bagian belakang bangunan utama, membentuk setengah lingkaran mengelilingi bangunan utama. Ketiga bangunan ini sudah tampak tidak utuh lagi, selain sudah rusak. Pintu dan jendela bangunan sudah rubuh dan tidak utuh lagi, juga sudah terdapat retakan-retakan besar. Akan tetapi, jika dilihat dari konstruksi bangunan ketiga bangunan ini, sebelumnya tampak tidak dihubungkan oleh pintu penghubung. Hanya terdapat jendela kecil berukuran 50 cm x 50 cm di dalamnya. Selain itu, terdapat bangunan gerbang utama yang cukup megah dengan panjang sekitar 10 meter. Berdasarkan informasi dari sesepuh di kampung tersebut, Benteng Gedong Dalapan ini pertama kali dibangun oleh bangsa Belanda dengan memperkerjakan bangsa pribumi pada 1912 dan selesai pada 1918 di bawah pimpinan Tuan Bengkok orang Belanda dan Tuan Jackson. Sekitar 6 tahun pembangunan oleh pribumi yang pada waktu itu hanya digaji pada 3 sen. Menurutnya kala itu, ratusan penduduk lokal dipekerjakan membangun benteng. Kaum pribumi ini harus mengangkut material bangunan seperti semen, pasir, besi dan batu dari bawah ke atas bukit dengan diangkut secara manual. Di mana batu yang dipakai ini diambil dari sungai diangkut langsung oleh pribumi. Salah satu tujuan dibangunnya Gedong Dalapan, selain sebagai benteng pertahanan dan tempat persembunyian markas, benteng tersebut juga digunakan sebagai tempat penyimpanan senjata, eksekusi musuh. Dibangun di atas bukit dengan ditutupi tanah sebagai kamuflase dari pergerakan musuh. Pada tahun 2000-an masih terdapat pintu gerbang dari besi, namun sekarang sudah hilang diambil orang yang tidak bertanggung jawab. Menurut sesepuh juga terdapat jeruji besi di setiap jendela, dan pintu besi yang sangat kuat dan tebal.
Benteng tersebut sempat diduduki oleh Jepang selama 3,5 tahun saat penjajah Belanda berhasil dipukul mundur oleh Indonesia. Bahkan sempat terjadi peperangan antara Jepang dan sekutu memperebutkan benteng tersebut. Benteng sempat dihancurkan oleh pihak TNI pasca penjajahan Jepang kalah, karena ada ketakutan bangunan tersebut akan kembali dipakai dan ditempati oleh sekutu. Kondisi situs bersejarah tersebut yang tidak terurus dan diabaikan, padahal keberadaan benteng tersebut sangatlah penting sebagai bukti sejarah perjuangan bangsa Indonesia terutama di Kabupaten Bandung Barat. Selama ini belum adanya kepedulian pemerintah terhadap situs sejarah tersebut, terbukti dengan tidak terpeliharanya benteng tersebut. Padahal ini memiliki potensi yang luar biasa kalau dikelola dengan baik. Selain bisa mendatangkan pengunjung dari luar, juga bisa menghidupkan perekonomian warga setempat. Untuk mengakses benteng bersejarah ini, terdapat 2 akses langsung. Pertama, melalui Cililin langsung dengan menggunakan kendaraan pribadi. Jarak yang ditempuh sekitar 18 km dari alun-alun Cililin dengan kondisi jalan yang cukup buruk karena kerusakan di mana-mana. Kedua, bisa melalui Kecamatan Cihamplas, lebih tepatnya melalui Kampung Bundar, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat. Bisa menggunakan sepeda motor berjarak 9 km dari Cihamplas. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.